Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Bertulang. Kali ini tema yang kita ambil melanjutkan pada sesi kolom dengan beban aksial dan momen lentur pada sesi yang keempat. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang ketiga. Teman-teman, ini ada soal untuk kolom dengan bentuk lingkaran. Tentukan gaya pada kondisi seimbang, jadi gaya PB, dan juga ini ada momen dalam keadaan seimbang MB. Untuk penampang kolom pada gambar di samping ini ya, gambarnya ada di sebelah kanannya, dengan data eksentrisitas E sama dengan 150 mm, kemudian Fc-nya sama dengan 27,5 MPa, dan Fy-nya adalah 400 MPa. Teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan ini, ada suatu lingkaran dengan diameter D sama dengan 400 mm atau 40 cm. Kemudian terdistribusi tulangan yang dipasang di situ 8D29, jumlahnya ada 8, dengan jarak yang sama antara satu tulangan dengan tulangan yang lainnya, diameternya adalah 29. Kemudian dilihat dari sini selimut beton yang ada itu adalah 40 mm. Kemudian jarak dari pusat tulangan sampai kepada tepi selimut beton itu ada 65. Jadi 40 ditambah separuh dari D29. Kemudian dengan konfigurasi bentuk seperti ini nanti akan ada pusat berat yang ada di tengahnya ini. Jadi pusat berat yang ada di tengahnya ini, kemudian muncul beberapa gaya yang ada. Jadi gaya setelah kita nanti menghitung nilai-nilai dari CB, kemudian bisa memetakan di mana kondisi tarik, di mana kondisi tekan, maka nanti akan ada beberapa gaya untuk bagian yang tarik. Itu ada CS1, itu adalah compression steel yang pertama, ada CC, compression konkret dari blok beton tertekan, kemudian ada CS2, jadi compression steel yang kedua. Untuk daerah yang tarik itu ada T1, tension 1, kemudian T2, tension yang kedua. Nah, masing-masing mempunyai jarak seperti konfigurasi yang ada pada bentuk ini. Langkah yang pertama, kita akan menentukan pusat plastis, ya berada pada pusat sumbu. Kenapa berada pada pusat sumbu? Karena bentuknya simetris dan konfigurasi tulangan juga tersebar secara simetris, sehingga bisa kita tebak nanti pusat berat plastisnya, lokasinya ada di titik pusat sumbu. Kemudian yang kedua, itu kawan-kawan menentukan lokasi sumbu netral. Nah, sumbu netral itu yang mana? Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan parameter C, yaitu kedalaman blok beton tertekan. Ini kita bawa kepada blok beton tertekan, kita lihat dari sebelah kanan ke kiri. Jadi nanti akan masuk suatu kedalaman tertentu. Di situ disebut sebagai CB yang mengindikasikan daerah-daerah di mana sebelah kanan nanti menjadi daerah yang tertekan, sebelah kiri menjadi daerah yang tertarik. Ada data nilai D sama dengan 324,72. Jadi nilai D itu adalah dari pusat tulangan tertarik bagian kiri sampai kepada blok beton tertekan pada serat yang terluar. Ini diukur jaraknya adalah 324. Nah, 324. Dari mana? Nah, ini 324,72 ini 400 dikurangi dengan ini 65, sekian. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung berapa nilai CB dengan perbandingan segitiga, yaitu CB dibagi dengan D sama dengan 0,003, itu dari sini regangan dari betonnya dibagi dengan 0,003 plus FY. Jadi 0,003 plus nilai regangan Y-nya. Jadi sisi pendek di regangan beton dibagi dengan sisi panjang total regangan, yaitu regangan Y ditambah dengan regangan beton. Maka yang bawah 0,003 plus regangan Y. Maka bisa kita tuliskan karena regangan Y sama dengan Fy dibagi dengan ES, sedangkan Fy yang ada di soal kita, Fy-nya adalah 400 MPa. Kemudian ES-nya ini secara teoretik diambil nilai 200.000, sehingga
400 dibagi 200.000. Sehingga kalau kita masukkan ke nilai ini menjadi nilai 600 dibagi 600 plus FY. Sehingga CB sama dengan 600 dikalikan dengan D, ini kita masukkan 324,72 dibagi dengan 600 plus nilai FY-nya adalah 400. Sehingga dapat angka 194,83. Itu adalah kedalaman dari CB. Jadi blok beton tertekan dalam keadaan balance posisinya di sini. Ini nilainya adalah 194. Jadi kira-kira kalau 200 itu separuhnya dari diameter tulangan ini ya sebelah geser ke kanan sedikit lah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa memetakan bahwa posisi ini nanti untuk tulangan lapis pertama, saya anggap dari sebelah kanan ini lapis pertama, itu masuk pada kategori tekan, sehingga CS1, kemudian lapis kedua itu juga masuk pada kategori tekan, sehingga muncul gaya CS2, compression steel yang kedua. Dan kemudian pada batasan CB ini sampai ke atas, itu nanti juga betonnya mengalami regangan tekan. Kemudian dari beton yang mengalami regangan tekan itu disimplifikasi menjadi AB. Kenapa disimplifikasi menjadi AB? Karena ada idealisasi dalam bentuk yang awalnya parabolik menjadi bentuk persegi, sehingga dikalikan faktor pengali 0,85 dikalikan dengan CB yaitu 194,85. Sehingga dapat angka 165,61 itu adalah AB-nya. Dengan adanya AB yang sudah kita ketahui, kemudian nilainya yang ada di sini adalah 0,85 FC aksen mengalami reduksi sebagai faktor keamanannya, maka kita bisa menghitung gaya CC. Gaya CC itu merupakan resultan yang terbentuk dari persegi ini. Sehingga posisi resultan itu kalau persegi ya tepat berada di tengahnya. Nah, ketika berada di tengahnya, kita bisa menghitung. Nah, nilainya nanti dalam rumus adalah 0,85 kalikan FC aksen ini, kemudian dikalikan AB, dikalikan dengan lebarnya B. Nah, inilah lokasi sumbu netral. Kita sudah bisa memetakan, menghitung nilai CB, sehingga mana yang tertarik, mana yang tertekan, sudah bisa terlihat di sini. Selanjutnya akan kita hitung properti segmen lingkarannya untuk luas segmen dalam satuan milimeter persegi. Rumusnya adalah R kuadrat dikalikan dengan alfa min sin alfa cos alfa. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita perlu mencari titik lokasi X rata-rata ya, lokasi titik berat dari pusat lingkarannya. Jadi lokasi pusat beratnya kita hitung, di situ rumusnya 2/3 dikalikan R sin pangkat 3 alfa dibagi dengan alfa dikurangi dengan sin alfa cos alfa. Dari situ nilai alfa kita dapatkan adalah 81,1 derajat, sama dengan 1,415 dalam satuan radian. Sehingga nilai sinus alfa sama dengan 0,988. Sehingga luas segmen itu R kita masukkan, R adalah separuh dari diameter, ini 200, kemudian alfanya kita masukkan. Kita dapatkan nilai alfa sama dengan 1,415 dalam satuan radian ini, kemudian sinus alfa dikalikan cos alfa. Ini sin alfa kita dapatkan 0,988 dan cos alfa kita dapatkan 0,172. Sehingga luas segmennya adalah 49.002,56 mm persegi. Ini luas segmen yang ada di sini. Nah, kemudian X rata-ratanya itu adalah 2/3 dikalikan dengan, ini rumusnya R kita masukkan 200, sinus pangkat 3 dari alfa 0,988 kita dapatkan masuk ke sini, kemudian nilai alfa ada 1,415, kemudian sinus alfa dan cos alfa masing-masing kita masukkan 0,988 kali 0,172. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai ini, jarak ini ya, kita lihat dari titik O sampai kepada titik ini. Pusat berat kita 103,28. Fungsinya apa? Untuk menghitung perhitungan momen nanti di akhir. Nah, setelah itu Z bisa kita dapatkan, ya, Z-nya ini
kita dapatkan R dikurangi dengan pusat berat, lokasi titik beratnya ini, X rata-rata. Sehingga 200 dikurangi dengan 103,28, maka selisihnya adalah 96,72 mm. Ini adalah nilai Z-nya. Selanjutnya untuk gaya tekan, jadi teman-teman bisa menghitung nilai CC. CC adalah konfigurasi dari compression konkret. Jadi gaya tekan yang dialami oleh beton. Ini lokasinya ada di sini. Ini rumusnya adalah 0,85 FC aksen dikalikan A dikalikan B kalau dalam posisi persegi seperti itu. Kemudian kalau dalam posisi lingkaran dikalikan dengan luas segmen lingkaran yang sudah dihitung pada slide sebelumnya tadi. Nah, kita masukkan 0,85 dikalikan FC-nya, ini data dari soal 27,5, kemudian luas segmen lingkaran kita dapatkan 49.802,56. Ini satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian ini didapatkan hasil 1.164.134,84 Newton. Nah, gaya ini bekerja sejarak 103. 103 itu yang ini. Jadi nilai rata-rata. Jadi 103 dari pusat lingkaran. Nah, ini posisinya. Kita tarik ke sana. Ini posisi 103. Kita dapatkan nilai cc. Nah, untuk gaya T1, kita lihat T1 posisinya ada di sini. Kita lihat regangannya dia sudah leleh. Maka regangan sama dengan regangan Y. Sama dengan FY dibagi dengan ES. Nah, FY-nya 400, data dari soal. Kemudian ES ini ketetapan secara teoretik ya, modulus elastis dari baja. Sehingga kita dapatkan angka 0,002. Nah, angka ini yang akan kita gunakan sebagai acuan bahwa baja itu sudah mengalami kelelehan. Maka Fs sama dengan Fy-nya. Jadi, gaya tarik, regangan tarik pada bajanya itu sama dengan pada saat lelehnya, yaitu 400 MPa megapascal. Sehingga T1 bisa kita tuliskan, ini T1, di sini terletak ada 2 tulangan, sehingga ada 2 kita kalikan dengan 660, itu adalah luas dari masing-masing diameter 29. Dikalikan dengan Fy-nya. Jadi, ini AS, kemudian dikalikan Fy, gaya dikalikan AS dikalikan dengan Fy gaya dikalikan dengan luasannya. Sehingga mendapatkan angka maaf, ini adalah tegangan dikalikan dengan luasannya, sehingga mendapatkan gaya sebesar 528.000 Newton. Nah, selanjutnya untuk T2, kawan-kawan bisa melihat di sini posisi T2. Ini kalau kita lihat dari garis CB ini, jaraknya adalah 56, kalau T1 itu 129,89. Sehingga kita perlu mengetahui berapa nilai regangan S pada posisi ini. Nah, regangan S di sini adalah 56,83 dibagi dengan ini sumbu panjangnya 129,89 dikalikan dengan regangan Y. Ini adalah perbandingan biasa. Jadi regangan S3 dibagi dengan regangan Y atau perbandingannya ini kita bandingkan dengan ini, maka adalah jarak ini, kemudian 56,8 ini dibagi dengan jarak yang panjang 129,89. Dikalikan regangan Y, kita dapatkan 0,002, kita dapatkan 875,05 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga nilai Fs3 sama dengan 875,05 kali 10 pangkat minus 6 kali modulus elastisnya, yaitu 200.000. Maka ketemu angka 175,01 MPa. Dia posisinya lebih kecil daripada Fy, yaitu 400, sehingga pada kasus ini, regangan S3 ini dia belum mengalami kelelehan. Sehingga pada waktu perhitungan gaya adalah tegangan dikalikan dengan luasan, maka tegangannya yang masuk adalah tegangan aktualnya, 175,01 dikalikan luasnya 2 kali luas untuk diameter 29, masing-masing 660 atau 660. Sehingga didapatkan angka 231.013,2 dalam satuan Newton. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya tekan dan juga gaya tarik. Nah, ini masih sama ya. Tadi kita sudah menghitung pada gaya tariknya, pada T1 dan T2.
maka kita akan menghitung pada bagian yang tertekan, yaitu ada CS2, kemudian ada CS1, kemudian ada CC. Namun demikian perlu kawan-kawan ketahui bahwa karena bentuknya ini adalah lingkaran yang mempunyai diameter 400, maka kita akan mendefinisikan dulu. Jadi jarak-jarak dari masing-masing ya, dari tulangan lapis pertama ada S1, kemudian lapis kedua ada S2, kemudian lapis ketiga ya. Ini kita definisikan dulu. Yang pertama ada S itu sama dengan 200 dikurangi dengan 65. Jadi 200 itu adalah separuh dari diameter, kemudian dikurangi 65 itu adalah selimut betonnya. Jadi selimut beton sampai kepada pusat titik tulangannya. Itu ada angka 200 dikurangi 65 sama dengan 135 mm. Kemudian untuk S1 ini yang ada di bagian sini berarti adalah separuh ini ya dikurangi dengan berarti dia dipengaruhi oleh sudut ya. Karena posisinya ada di sini, ini sudutnya adalah 22,5 derajat, maka S1 sama dengan S cos 22,5 derajat, ketemu angka 124,75 mm. Kemudian ya S2 itu posisinya ada di sini. Jadi S2 sudutnya bukan lagi 22,5 tetapi ditambah dengan 45 sehingga menjadi 67,5. Maka S2 sama dengan S cos 67,5 derajat sama dengan 51,66 mm. Kemudian untuk D, nah definisi D itu teman-teman harus pahami bahwa D itu adalah jarak dari tulangan tarik sampai kepada serat beton terluar pada bagian tekan, sehingga posisinya seperti ini. Sehingga ada D sama dengan 200 plus S1. Nah ini adalah 200, ya separuh ini. Kemudian tambah S1 sampai sini kan itu. Nah, kita tambahkan sehingga dapat angka 324,72 ini untuk D-nya. Ini sudah kita tuliskan di sini juga, D sama dengan 324,72. Kemudian S3, teman-teman bisa melihat ini ada S3, posisinya ada di sini. Ini ada C dikurangi dengan 400 min D. Dikurangi dengan S1 plus S2, ketemu angka 46,49 mm. Kemudian S4-nya, C dikurangi 400 dikurangi D, sama dengan 119,55 mm. Sehingga konfigurasi jarak dari S1, S2, kemudian S3, dan S4 itu kita sudah mengetahui. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan compression steel yang pertama. Nah, compression steel yang pertama itu, ini ada S4 dibagi dengan CB dikali regangan CU. Regangan CU itu regangan ultimate untuk konkrit ya. Nilainya adalah 0,003. Ini diambilkan dari sini. Jadi perbandingan segitiga regangan S1. Nah, ini regangan S1 ini dibagi dengan regangan CU dibandingkan, maka akan sama dengan S4 dibagi dengan CB. Dia akan sama dengan S4 ini dibagi dengan CB. Sehingga kita dapatkan angka masuk S4 119,55, CB-nya 194,83 kali 0,003 sama dengan 0,00184. Nah, ini nilainya. Nilainya ada di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai regangan, maka kita bisa mendapatkan nilai tegangannya. Kita kalikan dengan modulus elastis. Jadi regangan S1 kita kalikan 200.000, ini E-nya sama dengan 368 MPa. Sehingga kita tahu bahwa regangan untuk regangan S1 ternyata belum melampaui 400 MPa. Sehingga belum meleleh. Pada waktu itu, maka perhitungan untuk CS-nya menggunakan data aktual dari tegangan yang ada. 2 kali 660, ini adalah AS-nya, 2, ada 2 lapis ya. Kalikan 660, itu masing-masing luasan dari D29. Kemudian dikalikan dengan 368, ya 368 ini didapatkan dari tegangannya dikurangi 0,85 FC aksen. Datanya 27,5 dari soal. Maka didapatkan CS1 sama dengan 454.905 Newton atau 454,905 kilonewton. Selanjutnya untuk CS yang kedua, posisinya ada di sini. Kawan-kawan bisa melihat konfigurasi dari regangan yang ada. Ini CS, maka regangan S2 ini
kita bisa mencari dengan cara membandingkan regangan S2 dibagi dengan regangan CU akan sama dengan ini S3 yang kecil ini dibanding dengan nilai CB. CB yang ini total sampai sini. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan regangan S2 sama dengan S3 per CB regangan CU. Maka datanya kita ambilkan, ini S3 46,49 dibagi CB-nya 194,83 dikalikan 0,003 dari regangan CU yang ada di sini. Sehingga dapat data 715,82 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga di sini kita bisa melakukan pencarian dari nilai data FS2, tinggal kita kalikan dengan modulus elastis 200.000, dapat 143,14 MPa. Sehingga di sini bisa kita katakan baja belum mengalami kelelehan pada saat regangan S2. Ini kondisi desain. Kenapa tidak mengalami kelelehan? Karena masih di bawah nilai FY. FY-nya 400, sedangkan kita dapatkan di sini 143,17 MPa. Oleh karena itu, nilai CS2, gaya yang ada di sini, gaya itu sama dengan luas dikalikan dengan tegangan yang ada. Luasnya adalah 2, dikalikan masing-masing diameter 29, itu luasnya 660, dikalikan dengan Fs, ini dikurangi dengan 0,5, dikalikan FC aksen. Fs-nya masuk 143,17, kemudian FC aksennya masuk 27,15 dari soalnya. Sehingga kita dapatkan nilai CS2 atau gaya pada compression steel yang kedua itu adalah 158.129,4 Newton atau 158,129 kilonewton. Sehingga CS1, CS2 kita sudah mendapatkan nilainya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai CS1, CS2, kemudian CC, kemudian ada T1 dan T2, maka kita bisa menghitung nilai PB. Secara prinsip begini, sigma arah horizontal. Mungkin kalau gambarnya seperti ini, kawan-kawan bisa melihat sigma arah vertikalnya. Vertikalnya sama dengan 0. Maka misalkan yang ke bawah itu positif, maka yang ke atas nanti negatif. Misalkan yang ke atas CS2, CS1, CC itu positif, dikurangi dengan PB, T2, T1 sama dengan 0. Maka PB bisa kita dapatkan rumusnya. PB sama dengan CC plus sigma CS dikurangi dengan sigma T. CC-nya sudah kita dapatkan 1.164.134,84. Ini dari 0,85 FC aksen, kemudian dikalikan dengan luas bagian segmen yang ada di sini, bagian beton yang tertekan. Kemudian untuk sigma CS terdiri dari CS1 dan CS2. Ini adalah datanya masing-masing 454.905 plus 158.129,4. Satuannya adalah Newton ya. Dikurangi dengan sigma T. Ini ada T1 dan juga T2. Datanya adalah 528.000 dan 231.013,2 Newton. Sehingga dari sini kita dapatkan dalam satuan Newton 1.018.156,04, ini satuan Newton. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat regangan T-nya, regangan tariknya itu adalah 0,002. Dengan P-nya kita dapatkan dari ketentuan 0,65. Sehingga nilai P dikalikan PB, P-nya kita dapatkan 0,65. Nah, ini dikalikan dengan nilai PB-nya 1.018.156,04, maka dapat 661.801,43 Newton atau 661,8 kilonewton. Nah, di sini PB-nya sudah kita dapatkan, sehingga kita tinggal menghitung berapa nilai momen yang ada terhadap pusat berat. Jadi kita hitung nilai MB. Nah, MB ini ada compression konkret ya. Compression konkret ini jaraknya dengan nilai ekstra rata yang sudah kita hitung tadi di awal. Kemudian CS1, kemudian jaraknya adalah S1. CS2, S2, kemudian T1 jaraknya S1, kemudian T2, S2. Nah, ini teman-teman bisa kita dapatkan nilai CC sudah ada, di sini masuk CC, kemudian nilai ekstra rata yang sudah dihitung di awal tadi, pada waktu perhitungan segmen lingkaran tadi, dapat 103,28. Kemudian CS1 ini datanya, kemudian jaraknya S1, nah S1 ini 124,72, ini didapatkan S1 dari sini.
Kemudian CS2 dikalikan S2. Ini dapatnya CS2 158.129,4. Kemudian S2-nya yang kecil ini. 51,66. Plus ini ada TS1 528.000 dikalikan dengan S1 124 dan juga T2 231.000 13,2 dikalikan dengan S2. Nah, S2 yang kecil ini. Dikalikan 51,66 sehingga didapatkan angka 262.922 864,59 Newton mm. Nah, Pi dikalikan MB ini kita dapatkan nilai Pi-nya adalah 0,85 dikalikan dengan 262 ini dalam satuan juta ya, 922.864,59. Nah, ini sama dengan 170.899.861,98 satuannya Newton milimeter. Nah, ini kita konversikan ke kilonewton dan meter sehingga kita bagi 10 pangkat min 6. Dapatlah 170,89 kilonewton meter. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data MB dan PB, maka kita bisa menghitung eksentrisitas nilai E pergeseran titik pusat beban terhadap sumbu dari penampang. Berapa nilainya? Momen dibagi dengan P. Kita dapatkan angka 262.964,59. Kita bagi dengan PP-nya 1.018.156,04 sama dengan 258,23 mm. Inilah nilai EB yang kita cari. Tadi PP sudah, MP sudah. Ini nilai E dalam eksentrisitas dalam keadaan balance juga sudah kita dapatkan. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembahasan tentang perhitungan kolom lingkaran yang terdistribusi tulangan secara merata. Sudah kita lakukan, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.